Hidup memang seringkali terjadi hal yang tak pernah diduga. Mempertemukan dua jiwa yang jauh berbeda, seorang janda kaya raya, terbiasa hidup di balik tembok kemewahan dan kesombongan. Dan seorang pemuda TKI sederhana yang datang hanya untuk bekerja. Dua dunia yang seolah tak pernah bisa bersatu, dua hati yang berbeda arah. Namun siapa sangka, di balik hinaan dan jarak sosial yang memisahkan, perlahan tumbuh benih rasa yang murni. Perasaan yang lahir bukan dari harta, tapi dari ketulusan. Sebuah kisah tak terduga tentang kesombongan, ketulusan, dan takdir yang mempertemukan mereka. Sore itu, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah megah bercat putih. Rumah itu milik Anita, seorang janda kaya berusia 40 tahun yang dikenal angkuh dan berwibawa. Dari balik mobil, turun seorang pemuda sederhana bernama Irwan, seorang mantan TKI yang baru pulang dari luar negeri. Wajahnya tampak lelah, bajunya sederhana, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang langka, kejujuran dan tekad. Anita hanya melirik sekilas lalu tersenyum sinis. Jadi ini orangnya? Kampungan sekali. Apa yakin dia bisa kerja di rumah sebesar ini? Katanya ketus kepada asistennya. Irwan menunduk sopan. Ibu, saya memang bukan orang berada, tapi saya akan bekerja sebaik mungkin. Saya terbiasa kerja keras, dan saya tak akan mengecewakan ibu. Anita hanya menghela napas panjang. Baginya, pemuda seperti Irwan hanyalah pelayan kecil yang tak akan pernah sepadan dengan dunia glamornya. Namun karena rekomendasi dari kerabat dekat, ia akhirnya mengizinkan Irwan bekerja di rumahnya sebagai asisten serabutan, menjaga taman, membersihkan rumah, hingga mengantar jemput Nadia, putrinya yang baru berusia 8 tahun. Malam pertama Irwan di rumah besar itu terasa dingin, bukan karena udara, tapi karena tatapan meremehkan dari majikannya sendiri. Namun dalam hati ia bertekad, aku datang bukan untuk dihormati, tapi untuk mencari rezeki halal. Aku harus kuat demi keluargaku di kampung. Ia tak tahu, langkah kecil yang diambil sore itu akan mengubah jalan hidupnya, dan juga hati sang janda milioner yang kini memandangnya sebelah mata. Hari-hari pertama Irwan tak mudah. Ia bangun paling pagi, menyapu halaman, menyiram bunga, membersihkan kaca jendela tinggi yang memantulkan matahari pagi. Keringatnya mengalir deras, tapi senyum kecil tak pernah hilang dari wajahnya. Sayangnya, kerja keras itu tak membuat Anita terkesan. Sebaliknya, ia makin sering melontarkan kata-kata yang menusuk. Suatu pagi, ketika Irwan sedang menyapu halaman, Anita keluar dengan gaun mewah dan menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Cik, lihat bajumu itu, lusuh sekali. Jangan sampai tetangga lihat kamu kerja di sini. Nanti mereka pikir aku mempekerjakan orang jalanan, ucapnya dengan nada dingin. Irwan hanya menunduk sopan. Maaf Bu, saya akan berusaha lebih rapi ke depannya. Namun penghinaan itu tak berhenti di situ. Saat makan malam, Anita menyuruh Irwan berdiri di dekat meja, hanya untuk bolak-balik mengambilkan sesuatu yang bisa ia jangkau sendiri. Ambilkan garam, cepat. Jangan lambat seperti keong, ujarnya sinis. Dari kursinya, Nadia sempat melirik Irwan dengan iba, tapi tak berani berkata apa-apa. Malam itu, di kamar kecil di belakang rumah, Irwan duduk termenung. Ia menatap foto keluarganya di kampung. Dadanya terasa sesak oleh hinaan, namun ia berbisik pelan, biar orang merendahkan aku, asal aku tidak merendahkan diriku sendiri. Aku harus sabar demi ibu, demi adik-adik. Sementara itu, di kamar luasnya yang penuh kemewahan, Anita bersandar di kursi. Entah sampai kapan aku tahan melihat pemuda kampungan itu, gumamnya dingin. Namun tiba-tiba pikirannya terhenti sejenak. Ada sesuatu dalam tatapan Irwan yang tadi tak bisa ia lupakan. Kenapa seolah ada ketulusan di sana? Bisiknya pelan. Ia tak sadar, benih kecil rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya, meski gengsi masih menutup rapat perasaannya. Hari demi hari berlalu. Anita masih memandang rendah Irwan. Tapi tanpa ia sadari, di balik kesederhanaan pemuda itu, tersimpan ketulusan yang tak pernah ia temui dari pria-pria kaya yang pernah mendekatinya. Hingga suatu sore yang kelam. Langit mendung, angin berhembus kencang.
Pohon di halaman bergoyang liar. Anita sibuk dengan telepon bisnis di ruang tamu ketika tiba-tiba sebuah ranting besar jatuh, menghantam jendela kamar Nadia. Kaca pecah berhamburan. "Nadia!" teriak Anita panik. Dari dalam kamar, terdengar jeritan anak kecil. "Banda, tolong!" Anita berlari, tapi langkahnya terhenti. Kaca tajam bersi Irwan membuatnya tak berani mendekat. Saat itulah Irwan datang berlari. Tanpa pikir panjang, ia melepas jaket lusuhnya, menutupi pecahan kaca, lalu menerobos masuk. Dengan cepat, ia mendekap tubuh kecil Nadia dan membawanya keluar dengan selamat. Anita terpaku di tempat, matanya menatap punggung pemuda itu. Punggung yang sederhana tapi penuh keberanian. Setelah suasana tenang, Irwan mengusap kepala Nadia lembut. "Jangan takut lagi ya, Nang. Ada aku di sini. Aku janji, nggak akan biarin kamu kenapa-kenapa." Nadia, yang biasanya jutek dan cuek, tiba-tiba memeluknya erat. Wajahnya basah oleh air mata, tapi hatinya hangat dan tenang dalam pelukan Irwan. Dari pintu kamar, Anita menyaksikan semuanya. Ada sesuatu yang bergetar di dadanya. Rasa yang aneh, hangat, dan tulus. Dalam hati ia berbisik, "Kenapa? Aku justru melihat ketulusan yang tak pernah kutemui dari lelaki kaya manapun. Kenapa pemuda kampungan ini rela berkorban tanpa ragu demi anakku?" Sejak kejadian itu, meski gengsinya masih setinggi langit, Anita diam-diam mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Irwan. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang perlahan membuatnya tak bisa menutup mata. Sejak hari di mana Irwan menyelamatkan Nadia dari pecahan kaca, sikap gadis kecil itu berubah total. Nadia yang dulu jutek dan dingin, kini justru mendekati Irwan dengan penuh rasa ingin tahu dan ketulusan. Suatu pagi, saat Irwan sedang menyapu halaman, Nadia datang membawa boneka kesayangannya. "Kak Irwan, bisa bantuin aku bikin rumah-rumahan dari kardus ini?" Tanyanya polos dengan senyum kecil. Irwan menatapnya hangat. "Tentu bisa, Neng. Kita bikin bareng ya, biar bonekanya punya rumah yang bagus." Mereka duduk di teras, memotong kardus bekas, menyusun atap kecil, menempelkan pintu dari kertas. Tawa Nadia pecah saat Irwan pura-pura serius menatap hasil karya mereka. "Waduh, rumahnya miring, Neng. Jangan-jangan mau roboh nih," candanya. Nadia tertawa lepas. Tawa yang lama tak terdengar di rumah besar itu. Dari balik jendela, Anita memperhatikan diam-diam. Hatanya bergetar melihat putrinya tertawa begitu tulus. Selama ini, mainan mahal yang dibelinya tak pernah mampu menghadirkan tawa seperti itu. Tapi bersama Irwan, gadis kecilnya tampak hidup kembali. Malamnya, setelah Irwan selesai membersihkan dapur, Nadia kembali menghampirinya sambil membawa segelas susu. "Ini buat Kak Irwan. Jangan capek-capek ya. Kata bunda kamu cuman pekerja. Tapi buat aku, kamu kayak kakak sendiri." Irwan tertegun, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nang. Kakak nggak punya adik perempuan di rumah. Mulai sekarang kakak anggap kamu adik kakak sendiri ya." Pelukan kecil Nadia terasa hangat. Pelukan yang membuat Irwan merasa dihargai, diterima dan tidak sendiri. Namun tanpa mereka sadari, Anita berdiri di ujung koridor, menatap keduanya dalam diam. Ada rasa iri sekaligus kagum yang sulit dijelaskan. Iri karena putrinya begitu dekat dengan pemuda yang selama ini ia hina. Dan kagum karena Irwan mampu memberi kasih sayang yang bahkan ia sendiri sering lupa berikan. Untuk pertama kalinya, Anita bertanya dalam hati, apakah aku salah selama ini karena telah meremehkannya? Malam itu hujan turun deras. Angin bertiup kencang membuat tirai jendela bergoyang. Di kamar besar Anita, lampu gantung berkilau memantulkan cahaya dingin. Sementara di kamar kecil di belakang rumah, Irwan masih sibuk menjemur pakaian agar tak basah terkena hujan. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan dari kamar Nadia. Anak itu terbangun karena mimpi buruk. Anita yang tenggelam dalam tumpukan dokumen tak mendengarnya. Tapi Irwan, yang mendengar tangisan itu lebih dulu, segera berlari menghampiri. "Neng Nadia, kenapa? Mimpi buruk ya?" ucap Irwan lembut sambil duduk di tepi ranjang. Nadia meneteskan air mata. "Aku mimpi ditinggalin bunda. Aku takut, Kak." Tanpa ragu, Irwan mengusap kepalanya. Ia lalu mengambil gitar tua yang disimpannya di pojok kamar kecil dan mulai memetik senar pelan. Dengan suara lirih,
Ia menyanyikan lagu pengantar tidur, lagu sederhana yang dulu sering ia nyanyikan untuk adik-adiknya di kampung. Nada-nada lembut itu membuat Nadia perlahan tenang. Matanya terpejam, senyum kecil terukir di wajah mungilnya. Dan di balik pintu yang sedikit terbuka, Anita berdiri terpaku. Ia menyaksikan sendiri bagaimana pemuda yang selama ini ia remehkan, mampu memberikan ketenangan yang bahkan dirinya, seorang ibu, sering gagal berikan. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Kenapa hatiku bergetar begini? Lelaki kaya yang pernah dekat denganku tak pernah bisa menenangkan Nadia seperti ini. Tapi pemuda sederhana ini bisa membuatnya merasa aman. Bisiknya lirih. Malam itu Anita tak bisa tidur. Ia duduk di ranjang, memandangi langit-langit kamar, memikirkan sikapnya sendiri. Sedikit demi sedikit gengsinya runtuh. Ada sesuatu dari Irwan yang sulit ia abaikan. Sesuatu yang murni, tulus, dan nyata. Sejak malam itu hati Anita tak lagi sama. Ia mulai memperhatikan Irwan diam-diam. Cara pemuda itu bekerja tanpa mengeluh, menyapa para tetangga dengan sopan, hingga caranya memperlakukan Nadia dengan penuh kasih sayang. Namun gengsinya sebagai janda milioner membuatnya menolak mengakui perasaan yang mulai tumbuh. Di ruang tamunya yang megah, Anita berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap segelas anggur merah. Ini konyol. Aku, Anita, wanita yang biasa didekati pria mapan dan terpandang. Kenapa justru terpesona pada seorang TKI kampungan? Tidak masuk akal. Namun setiap kali ia teringat tatapan tulus Irwan kepada Nadia, hatinya menghangat. Ada sesuatu yang tak bisa ia tolak. Suatu siang sahabatnya Maya datang berkunjung. Begitu melihat Irwan sedang menyapu halaman, Maya berbisik sinis. Anita, kau tegas sekali. Rumah semewah ini, tapi kau mempekerjakan pemuda kampung? Apa kata orang nanti? Bisa jatuh gengsi loh. Ucapan itu menusuk hati Anita. Ia tersenyum tipis, mencoba menutupi kegelisahan yang mulai tumbuh. Tapi di dalam hatinya, badai sedang bergejolak. Ia tahu, bila orang tahu ia mulai menaruh hati pada Irwan, ia akan jadi bahan gunjingan. Malamnya, ketika semua tertidur, Anita duduk sendirian di balkon. Menatap bulan di langit yang perlahan tertutup awan, ia mendengar bisikan kecil dari dalam hatinya. Apa arti gengsi? Kalau setiap malam aku merasa kesepian, apa gunanya harta jika anakku hanya tertawa saat bersama Irwan? Apakah aku rela kehilangan kesempatan bahagia hanya karena takut dihina? Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya. Untuk pertama kalinya, Bu Anita benar-benar goyah. Ia terjebak antara gengsi yang membelenggu dan perasaan yang mulai tumbuh tanpa bisa ia kendalikan. Di sebuah malam yang tenang, di kamar sempit berukuran 3x4 meter, Irwan duduk bersila di atas tikar lusuhnya. Angin malam berembus lembut melalui jendela kayu yang sedikit terbuka. Dengan suara lirih, ia berdoa, "Ya Allah, lindungilah Bu Anita dan Neng Nadia. Aku hanya ingin bekerja dengan ikhlas, tak lebih." Doa sederhana itu meluncur tanpa pamrih. Ia tak tahu bahwa ketulusan yang ia panjatkan diam-diam menembus dinding hati seorang wanita yang selama ini selalu memandangnya rendah. Hari-hari di rumah megah itu mulai terasa hangat. Irwan dengan sabar membantu Nadia belajar bersepeda, menuntunnya pelan sambil tersenyum setiap kali sang gadis kecil jatuh. Anita yang melihat dari jauh mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang lama hilang dari hidupnya. Namun, kebahagiaan itu rupanya tidak bertahan lama. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, seorang tetangga bernama Bu Rini berdiri di pagar rumah Anita, tersenyum sinis sambil melontarkan kalimat yang menusuk, "Wah, rajin sekali ya Neng Nadia sama kakaknya. Tapi hati-hati Bu Anita, kalau terlalu dekat sama pembantu, nanti bisa jadi bahan omongan orang." Kalimat itu seperti duri. Anita yang baru saja keluar ke teras mendadak terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Sementara Irwan menunduk dalam, menelan rasa pedih yang tak bisa diucap. Fitnah pun menyebar cepat. Bisik-bisik mulai terdengar di warung, di arisan, bahkan di sekolah Nadia. Janda kaya dekat sama pembantu? Jangan-jangan memang ada apa-apa. Puncaknya datang ketika Maya, sahabat lama Anita, datang berkunjung dengan wajah serius. "Anita, aku dengar gosip kurang enak. Katanya kau jatuh hati pada pemuda itu.
Kau harus hati-hati, orang sepertinya bisa saja memanfaatkan hartamu. Ucapan itu menampar batinnya. Anita mencoba menyangkal, tidak Maya, dia hanya pekerja di rumahku. Namun jauh di dalam hati, ia tahu gosip itu tak sepenuhnya salah. Ia memang mulai jatuh hati, dan justru karena itulah ia menderita. Irwan pun ikut merasakan tekanan. Malam itu, setelah menidurkan Nadia, Anita mendekatinya dengan wajah dingin. Irwan, mulai besok, jangan terlalu sering dekat dengan Nadia. Orang-orang sudah mulai mengira hal yang tidak-tidak. Aku tak mau nama baikku hancur. Suara Anita terdengar tegas, tapi matanya bergetar. Ada rasa takut, ada gelisah. Irwan hanya menunduk dan menjawab lirih. Baik Bu, saya mengerti. Saya hanya ingin menjaga Neng Nadia seperti adik saya sendiri. Setelah Irwan berlalu, Anita duduk sendirian di ruang tamu. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tahu kata-katanya barusan menusuk hati Irwan. Tapi ia juga tahu, semakin ia menolak, semakin dalam ia tenggelam dalam perasaan yang berusaha ia sembunyikan. Hari-hari berikutnya di rumah besar itu menjadi dingin. Irwan tak lagi menemani Nadia belajar atau bermain. Ia hanya bekerja membersihkan halaman, mencuci mobil, lalu kembali ke kamar kecilnya. Nadia yang polos mulai merasakan kehilangan. Bunda, kenapa Kak Irwan enggak main sama aku lagi? Aku kangen. Pertanyaan itu membuat hati Anita remuk. Ia ingin menjawab jujur, tapi gengsinya menahan lidahnya. Hingga suatu malam, ketika Anita menghadiri acara bisnis di hotel mewah, rumah itu hanya ditinggali Nadia, Irwan, dan seorang pembantu. Hujan deras mengguyur, petir menyambar, dan tiba-tiba listrik padam. Nadia menjerit ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Irwan segera datang membawa lilin. Tenang ya, Neng. Ada aku di sini, nggak usah takut gelap. Ia duduk di samping Nadia, menenangkannya dengan dongeng sederhana tentang kakak pemberani yang melindungi adiknya dari monster malam. Perlahan-lahan, tangis Nadia berubah menjadi tawa kecil. Tak lama kemudian, gadis kecil itu tertidur pulas dalam pelukan hangat Irwan. Saat itulah Anita pulang lebih cepat. Begitu membuka pintu, langkahnya terhenti. Ia melihat pemandangan yang membuat hatinya bergetar. Irwan duduk di lantai, memangku Nadia yang tertidur damai, sementara cahaya lilin menari lembut di wajah mereka. Air mata Anita jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia berjongkok perlahan, menyentuh pipi putrinya, lalu menatap Irwan dengan suara bergetar. Kenapa? Kenapa kamu bisa sebaik dan setulus ini, padahal aku sering merendahkanmu? Irwan menunduk, suaranya pelan, tapi penuh keyakinan. Saya nggak pernah merasa direndahkan, Bu. Bagi saya, menjaga Neng Nadia itu sudah lebih dari cukup. Saya bekerja bukan karena harta, tapi karena ingin bermanfaat. Kata-kata itu menghantam hati Anita lebih dalam dari apapun. Semua gengsi, semua rasa malu, dan fitnah yang beredar tiba-tiba terasa kecil. Ia sadar, selama ini ia terlalu sibuk menjaga nama baik, tapi melupakan arti ketulusan. Malam itu, di bawah hujan yang masih deras, di antara cahaya lilin yang berkelip lembut, Anita menemukan jawabannya, bahwa ketulusan tak bisa dibeli dengan harta, dan cinta sejati bisa tumbuh dari hati yang paling sederhana. Sejak malam itu, rumah besar itu tak lagi terasa sepi. Anita mulai berubah. Senyumnya lebih tulus, tatapannya lebih lembut. Ia sadar, kebahagiaan sejati putrinya bukan dari kemewahan, tapi dari kasih sayang yang tak pernah meminta balasan. Dari seorang pemuda bernama Irwan. Pagi itu udara terasa lembut menembus tirai ruang tamu rumah megah milik Bu Anita. Di tengah keheningan, wanita itu memanggil nama seseorang dengan suara pelan namun tegas. Irwan. Pemuda sederhana itu segera datang, langkahnya teratur, wajahnya tenang, dan seperti biasa, ia menunduk sopan. Bu, ada yang bisa saya kerjakan? Tanyanya dengan nada hormat. Namun kali ini Anita tak langsung menjawab. Ia hanya memandanginya lama, seolah sedang menahan sesuatu yang sudah lama terpendam di dadanya. Selama ini, aku sering menghina dan merendahkanmu, Irwan.
ucapnya pelan, suaranya bergetar. Padahal tanpa kusadari, kamulah yang selalu ada untuk Nadia. Kamu bukan sekadar pekerja di rumah ini. Kamu sudah jadi bagian dari hidup kami. Irwan terpaku. Ia tak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut wanita yang dulu begitu angkuh padanya. "Bu, saya hanya melakukan kewajiban saya, tidak lebih," jawabnya lirih. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Anita melangkah lebih dekat. Matanya kini basah oleh air mata yang tertahan. "Tidak, Irwan. Aku ingin jujur. Aku jatuh hati padamu. Bukan pada hartamu, karena kau bahkan tak punya itu. Tapi pada hatimu yang bersih dan tulus. Aku tahu ini gila. Seorang janda milioner jatuh cinta pada pemuda sederhana. Tapi aku tidak peduli lagi dengan omongan orang." Irwan menunduk. Dadanya berdebar keras, seolah dunia berhenti sejenak. Ia tak pernah bermimpi akan mendengar pengakuan seperti itu. Perlahan, ia menghela napas dan berkata dengan suara lembut, "Bu Anita, saya orang biasa. Dunia kita berbeda jauh. Tapi kalau ibu benar-benar tulus, saya tidak akan lari dari perasaan ini." Tiba-tiba, dari arah tangga, langkah kecil terdengar tergesa. Nadia berlari menghampiri mereka sambil memeluk bonekanya. "Bunda, Kak Irwan, aku mimpi semalam. Kita bertiga jalan bareng kayak keluarga," katanya polos. Anita dan Irwan saling berpandangan. Senyum hangat perlahan merekah di wajah mereka. Hati mereka tahu, ucapan sederhana dari bibir kecil itu adalah jawaban dari langit. Meskipun dunia luar masih penuh dengan gunjingan dan fitnah, mereka akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tak pernah melihat status, harta, atau gengsi. Ia hanya membutuhkan satu hal, ketulusan hati. Dan di rumah megah itu, untuk pertama kalinya, tumbuh kisah cinta yang tak terduga. Antara seorang janda milioner yang dulu sombong dan seorang pemuda TKI sederhana yang tulus hatinya. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.